Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, izin memaparkan hasil diskusi proyek kami mengenai pembuktian teorema mata kuliah pengantar analisis real. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggun Felicia Acuna dengan NIM 410142252. Kemudian Masnya Aprilia dengan NIM 410142272 dan Anggi Sapti Kirani dengan NIM 410142285. Untuk pembahasan kali ini yaitu ada 3 pembuktian teorema. Yang pertama teorema 1.1.3.9, kemudian teorema 2.2.8 dan teorema 3.2.6. Yang pertama ada teorema 1.3.9. Misal S dan T adalah himpunan dan T subset S. A, jika T adalah himpunan terhitung, maka S adalah himpunan terhitung. B, jika T adalah himpunan tak terhitung, maka S adalah himpunan tak terhitung. Untuk pembuktiannya, yang A, misal T adalah himpunan terhitung dan T subset S. Akan dibuktikan S adalah himpunan terhitung. Jika terdapat suatu bijeksi N1, N2, N3, dan seterusnya elemen bilangan asli pada T, jelas bahwa T adalah terhitung. Karena T subset S, maka seluruh elemen pada T juga merupakan elemen dalam S. Oleh karena itu, haruslah terdapat suatu bijeksi N1, N2, N3, dan seterusnya elemen bilangan asli pada S, sehingga S adalah terhitung. Jadi, terbukti bahwa jika T adalah himpunan terhitung, maka S adalah himpunan terhitung. Oke, untuk pembuktian yang B, misal T adalah himpunan tak terhitung dan T subset S. Asumsikan bahwa S adalah terhitung. Artinya, terdapat suatu bijeksi N1, N2, N3, dan seterusnya elemen bilangan asli pada S. Karena T subset S, maka seluruh elemen pada T juga merupakan elemen dalam S. Berarti, haruslah terdapat suatu bijeksi N1, N2, N3, dan seterusnya elemen bilangan asli pada T. Hal ini kontradiksi dengan T adalah himpunan tak terhitung. Oleh karena itu, pengandaian S adalah terhitung salah. Maka, haruslah S adalah tak terhitung. Jadi, jika T adalah himpunan tak terhitung, maka S adalah himpunan tak terhitung. Selanjutnya, teorema 2.2.8. Misalkan, jika X berada dalam sekitar V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A. Untuk buktinya, bila X memenuhi nilai mutlak X min A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka dari teorema 2.1.9 yang berbunyi jika A anggota bilangan real, demikian sehingga 0 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan epsilon, untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka A sama dengan 0. Diperoleh X min A sama dengan 0, ekivalen X min A sama dengan 0 dari definisi nilai mutlak. Ekivalen X ditambah negatif A sama dengan 0 dari definisi pengurangan, ekivalen dengan X sama dengan min dikali min A, exercise 2.1 nomor 1A, ekivalen X sama dengan A, exercise 2.1 nomor 1B. Jadi, pemisalan jika X berada dalam sekitar V epsilon A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X sama dengan A terbukti.
Baik, selanjutnya ada teorema 3.2.6 yang berbunyi bila X sama dengan Xn suatu barisan konvergen dan A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk semua N anggota bilangan asli, maka A kurang dari sama dengan limit Xn kurang dari sama dengan B. Di sini dapat kita ketahui X sama dengan Xn merupakan barisan konvergen dan A kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan B untuk setiap N anggota bilangan asli. Di sini akan kita buktikan A kurang dari sama dengan limit Xn kurang dari sama dengan B. Untuk pembuktiannya terdapat dua cara, yaitu dengan limit Xn kurang dari sama dengan B dan limit Xn lebih dari sama dengan A. Untuk yang pertama, limit Xn kurang dari sama dengan B. Dengan menggunakan teorema 3.2.5, misalkan X dan B konvergen, limit Xn sama dengan X dan limit Bn sama dengan B. Sehingga X dikurangi B konvergen dan limit Xn min Bn sama dengan X min B. Hal ini terdapat pada teorema 3.2.3 pada bagian A. Kemudian akan ditunjukkan X min B kurang dari sama dengan 0 atau dengan kata lain X kurang dari sama dengan B. Andaikan X lebih dari B atau dengan kata lain X min B lebih dari 0, maka untuk epsilon sama dengan X min B terdapat K anggota bilangan asli, sehingga mutlak Xn min Bn dikurangi X min B kurang dari X min B untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Hal ini terdapat pada teorema 3.2.3 pada bagian A. Kemudian hal ini ekivalen dengan minus X min B kurang dari Xn min Bn kurang dari X min B. Hal ini terdapat pada teorema 2.2.2 bagian C tentang nilai mutlak. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan X min B sehingga ekivalen dengan X min B dikurangi X min B kurang dari Xn min Bn kurang dari X min B plus X min B, sehingga ekivalen dengan 0 kurang dari Xn min Bn kurang dari 2 dikali X min B. Hal ini kontradiksi dengan Xn kurang dari sama dengan Bn untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Jadi hal ini pengandaian salah karena Bn merupakan barisan konstan B, B, B dan seterusnya yang tentu saja memiliki limit B. Jadi menurut teorema 3.2.5 karena Xn kurang dari sama dengan Bn untuk setiap N anggota bilangan asli, maka berlaku limit Xn kurang dari sama dengan B. Sehingga limit Xn sama dengan limit Xn kurang dari sama dengan B terbukti. Kemudian pembuktian yang kedua yaitu limit Xn lebih dari sama dengan A. Dengan menggunakan teorema 3.2.5, misalkan A dan X konvergen, limit AN sama dengan A dan limit XN sama dengan X, sehingga A dikurangi X konvergen dan limit AN min XN sama dengan A min X. Hal ini terdapat pada teorema 3.2.3 bagian A. Kemudian akan ditunjukkan A min X kurang dari sama dengan 0 atau dengan kata lain A kurang dari sama dengan X. Andaikan A lebih dari X atau dengan kata lain A min X lebih dari 0, maka untuk epsilon sama dengan A min X terdapat K anggota bilangan asli, sehingga mutlak AN min XN dikurangi A min X kurang dari A min X untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Hal ini merupakan teorema 3.2.3 bagian A. Kemudian ekivalen dengan negatif A min X kurang dari AN min XN kurang dari A min X. Hal ini merupakan teorema 2.2.2 bagian C mengenai nilai mutlak. Kemudian kedua ruas ditambahkan dengan
A min X, sehingga ekuivalen dengan A min X dikurangi A min X kurang dari AN min XN kurang dari A min X ditambah A min X, sehingga ekuivalen dengan 0 kurang dari AN min XN kurang dari 2 dikali A min X. Hal ini kontradiksi dengan AN kurang dari sama dengan XN untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi pengandaian salah karena AN merupakan barisan konstan A, A, dan seterusnya yang tentu saja memiliki limit A, sehingga menurut teorema 3.2.5 karena AN kurang dari sama dengan XN untuk setiap N anggota bilangan asli, maka berlaku limit XN lebih dari sama dengan A. Jadi terbukti bahwa bila X sama dengan XN suatu barisan konvergen dan A kurang dari sama dengan XN kurang dari sama dengan B untuk semua, maka A kurang dari sama dengan limit XN kurang dari sama dengan B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.